Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan stambuk A32124051. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu pengertian keadaan-keadaan. 1. Pengertian keadaan-keadaan. Keadaan-keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu perbuatan dilakukan merupakan keadaan penyerta yang dirumuskan pada delik dalam kurung perbuatan pidana. 2. Ada keadaan yang menyertai perbuatan. Keadaan yang menyertai perbuatan merupakan keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada saat dilakukan. Contohnya dalam pasal 211 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk menjalankan perbuatan jabatan atau untuk mengalpakan perbuatan jabatan yang sah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Pasal 285 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan di luar perkawinan, dihukum karena melakukan pemerkosaan dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. 3. Pengertian delnaming. Menurut Dolerin, delnaming menurut sifatnya terdiri atas 2. 1. Delnaming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri. 2. Delnaming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain. 4. Orang yang melakukan delik dader atau doer. Dalam bahasa Belanda, kata dader diartikan pembuat. Kata dader berasal dari kata deed yang artinya teer dan van der Tas 1957. Adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. 5. Orang yang menyuruh melakukan downplager atau manus domina. Seorang berkehendak untuk melakukan suatu delik tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh disebut manus ministra, yang oleh Satoshit Kartanegara disebut onmiddellik dader. Manus nomor 6. Orang yang turut melakukan atau mededadader. Satoshit Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya mededadader harus dipenuhi 2 syarat. 1. Harus ada kerjasama secara fisik. 2. Harus ada kesadaran kerjasama. Satoshit Kartanegara mengutarakan mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. Nomor 7. Orang yang sengaja membujuk dalam kurung uitlokker. Uitlokker adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 angka 2. Pasal 55 ayat 1 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut. Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat dalam kurung martabat dengan paksaan, ancaman atau tipu, atau dengan memberikan kesempatan
ikhtiar atau keterangan dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan. 8. Membantu melakukan (medeplicate) diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi, sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum: 1. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan. 2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Selanjutnya bab 10 yaitu percobaan (attempt atau pogging). 1. Pengertian dan sifat percobaan dalam hukum pidana. Percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang agak banyak segi atau aspeknya. 2. Percobaan yang tidak berfaedah. Ada kalanya suatu percobaan tidak berfaedah karena sasaran, objek kejahatan, cara atau alatnya tidak mungkin dapat merealisasikan kejahatan tersebut. Ketiga, ada sanksi terhadap percobaan. Diatur dalam pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 KUHP yang berbunyi, maksimum hukuman pokok atas kejahatan itu dalam hal percobaan dikurangi dengan 1/3. Kalau kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.